Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama saya ingin mengucapkan selamat atas peluncuran buku ini. Ya. Paling tidak ada dua signifikansi kenapa buku ini penting kita apresiasi. Pertama, Joseph Stiglitz mengatakan penting sekali bagi para politisi, anggota-anggota legislatif untuk terus terlibat dalam diskusi-diskusi akademik dan forum-forum ilmiah supaya keputusan mereka, kebijakan dan peraturan yang diambil tidak hanya berbasis kepentingan subjektif tapi betul-betul atas dasar-dasar pencerahan ilmiah. Nah, sekarang kita tidak bisa berharap banyak anggota-anggota dewan bisa terlibat serius di dalam diskusi akademik karena korpus para pemikirnya di sana sudah hilang. Nanti kita bahas. Tapi kalau anggota dewan tidak terlibat dalam diskursus akademik pengembangan ilmu masih bisa ditolerir. Yang paling menyakitkan hari ini tidak banyak juga ilmuwan-ilmuwan yang produksi pengetahuan ini. Jadi kita kehilangan dua hal. Pertama, politik Indonesia itu kan dulu dipelopori, dikembangkan dan dipimpin oleh kaum intelijensia. Baik itu intelijensi sipil maupun intelijensia militer. Oleh karena itu mereka punya subjektivitas bahwa dewan itu harus punya lembaga atau lembaga perwakilan itu harus ada semacam representasi dari para pemikir tercerahkan ini. Nah, kalau kita lihat di dalam cara mereka menyusun desain lembaga perwakilan, makanya mereka pikirkan betul bahwa bagaimana supaya posisi kekuasaan itu bisa berjalan secara sehat ketika antara tiga modal yang mempengaruhi power itu bisa punya perwakilannya. Power itu diperlukan oleh manusia untuk mempengaruhi orang lain. Kalau tidak ada power, kita tidak bisa menggerakkan kehidupan. Tapi relasi kuasa yang sehat kalau bisa saling membalik, saling mempengaruhi. Power tidak hanya bergerak satu arah. Kalau bergerak satu arah tidak bisa dibalik, itu namanya dominatif. Ada tiga sumber kuasa itu. Pertama, modal finansial. Itu juga bisa mempengaruhi orang lain. Kedua, modal namanya modal politik atau kemampuan mengorganisasikan, mengumpulkan banyak pasukan. Itu namanya party kalau dalam Weber. Ketiga, mungkin orang tidak punya modal finansial, tidak punya massa, tapi punya pengetahuan, punya legitimasi kultural. Kaum adat, para intelektual, cendekiawan, kemudian kaum militer, tidak punya itu tapi punya posisi legitimasi kultural di masyarakat. Itu juga punya ruang untuk mempengaruhi. Nah, makanya ketika menyusun satu lembaga perwakilan dipikirkan betul bagaimana ketiga power ini masuk di dalam satu lembaga perwakilan. Yang hilang pada lembaga perwakilan hari ini coba kita lihat. Kalau perwakilan dari kekuatan kapital sudah pasti. Perwakilan dari kekuatan parti, para peternak-peternak massa, bahkan preman ada sana. Tapi yang hilang adalah perwakilan dari kaum cendekia dan mereka punya legitimasi kultural. Tidak ada lagi utusan golongan di sana. Bahkan dulu lembaga-lembaga penjaga intelijensia, kekuatan intelektual kayak Dewan Perwakilan Agung juga, yang notabene itu juga the brightest mind of the republic, dihilangkan juga. Jadi representasi pikiran tidak di dewan, tidak lembaga legislatif, tidak juga ada organisasi lain. Ketika dijadikan one team press, posisinya di bawah presiden, mati kutu dia. Nggak punya apa-apa. Nah, kedua, kaum cendekiawan sendiri mereka yang tumbuh di kampus, itu intelektual sekarang ini tidak pada posisi intelektual yang dengan tingkat kepercayaan diri pada generasi para pendiri bangsa itu. Yang paling hebat dari generasi ini, misalnya Supomo, itu kan lulus dari Leiden dan summa cum laude. Termasuk juga Hatta juga masuk ke vortex Eropa dengan pergaulan yang luar biasa. Dia berkawan dengan Nehru, berkawan dengan Frans Fanon, berkawan dengan tokoh Sosdem, menghayati pikiran-pikiran Marx langsung dari sumber utama. Yet mereka percaya bahwa Indonesia harus membuat sistem sendiri. Bukan orang-orang bodoh mereka itu. Hatta adalah orang pertama yang dikeluarkan dari Komunis Internasional bersama Nehru. Ini kelasnya itu udah kelas revisionis kayak yang membentuk Sosdem sendirilah di Eropa. Nah, sekarang kita lihat para pemikir kita persis seperti yang dikhawatirkan oleh Soekarno, banyak textbook thinker gitu.
Dan saya khawatir Fakultas Ilmu Politik, Fakultas Hukum di Indonesia jarang yang mengajarkan misalnya sejarah sistem pemikiran politik Indonesia secara serius, tapi langsung sejarah pemikiran Barat gitu. Kegagalan pertama itu. Jadi dia memungut, kalau begitu demokrasi itu pikirannya langsung Amerika gitu. Karena itulah yang sejak awal yang diperkenalkan mereka bahwa sistem politik itu ya sistem politik Amerika. Mereka tidak punya akar genealogi bagaimana sejarah pergulatan pemikiran Indonesia sendiri. Sejak itu sudah jadi ayam sayur semua lah. Tidak punya kepercayaan diri untuk menyusun satu sistem yang sesuai dengan apa yang kita punya. Itu dia. Jadi Indonesia ditusuk dari depan, ditusuk dari belakang. Politisinya tidak lagi memasukkan intelijensia, tapi kaum pemikirnya juga sudah kehilangan kepercayaan diri. Jadi kalau kita ngomong Pancasila itu seperti orang ngigau gitu di kampus sekarang ini. Karena sudah tidak anggap apa itu gitu. Itu yang pertama. Oke. Kedua, sistem politik itu bukan hanya bicara tentang politik demi politik. Setiap kita mengadopsi satu sistem politik, bukan hanya politik demi politik untuk ritual pemilu 5 tahunan atau cuma demi bekerjanya institusi kekuasaan itu sendiri. Tapi sistem politik selalu punya agenda namanya transformasi sosial. Jadi setiap sistem politik didesain untuk melakukan satu transformasi sosial menuju peradaban yang lebih tinggi dari bangsa ini. Bukan politik demi politik, bukan pemilu demi pemilu, tapi ada agenda transformasi sosial. Oleh karena itu, ketika kita mengadopsi sistem politik, kita harus mengerti kondisi sosial seperti apa yang harus kita transformasikan. Karena kondisi sosial masyarakat bangsa beda-beda, maka agenda transformasinya juga beda-beda. Nah, paling tidak ada 2 hal kondisi sosial masyarakat Indonesia yang harus diperhatikan dalam desain sistem politik. Pertama, Indonesia itu masyarakatnya majemuk. Oleh karena itu sistem politik harus memiliki cara bagaimana kemajemukan itu bisa dipersatukan dengan semangat Bhinneka Tunggal Ika itu. Itu yang pertama. Kedua, kondisi sosial masyarakat Indonesia itu mewarisi kondisi soal ekonomi pasca kolonial di mana kesenjangan dan ketidakadilan begitu nyata. Oleh karena itu tugas sistem politik adalah mentransformasikan masyarakat dari masyarakat miskin sampai pada impian Soekarno di alam merdeka nanti tidak boleh ada lagi orang-orang miskin. Dan di dalam hal itu kita juga mengembangkan satu pemikiran bahwa di dalam rangka kita mencapai keadilan itu tidak hanya berhenti pada pikiran utilitarian kayak Jeremy Bentham. Kalau Bentham kan tatanan politik dianggap baik kalau sudah bisa menghadirkan the greatest happiness of the greatest number. Jadi kebahagiaan terbesar bagi sebagian besar orang. Dan ini dikritik oleh John Stuart Mill. Dia bilang pikiran seperti itu berarti secara implisit diakui bahwa ada sebagian orang yang boleh jadi tidak bisa bahagia. Dia bilang itu secara etik amoral pikiran seperti itu. Paling tidak secara konseptual dia mengupayakan apa yang sebenarnya total happiness. Semua orang no child left behind. Semua orang berhak bahagia. Makanya rumusan kita adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, jadi 2 ini. Nah, secara jenius para pendiri bangsa kemudian meletakkan demokrasi dan tatanan kenegaraan itu di sila keempat. Sila keempat itu diapit oleh sila ketiga yaitu persatuan Indonesia dan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini jenius banget. Itulah sistem demokrasi Pancasila. Intinya, pertama dia harus ada prakondisi bagaimana keragaman bisa dipersatukan. Karena kalau Maluku bergolak, Poso bergolak, demokrasi gak akan bisa dijalankan. Sebaliknya setelah demokrasi dijalankan harus memperkuat persatuan nasional. Kedua, demokrasi harus mengarah pada keadilan sosial. Manakala demokrasi mengarah pada kesenjangan sosial, tunggu saja tsunami sosial akan terjadi dan akan menikam demokrasi ini. Nah sekarang di mana-mana para politisi bicara demokrasi kita on the right track. Alat ukurnya dari mana? Kalau Pancasila jelas alat ukurnya gampang. Apakah 22 tahun reformasi membawa tatanan politik yang lebih mengarah pada persatuan yang kuat? Atau kita tuh mengarah kepada konflik-konflik dan insurreksi nasional yang makin parah? Itu pertama. Kedua, apakah demokrasi kita mengarah pada keadilan sosial yang lebih baik? Atau justru mengarah pada kesenjangan sosial makin lebar? Saya khawatir keduanya jawabannya tidak.
Kalau itu bagaimana kita bisa bicara kita on the right track? Gitu. Oke. Kalau kita pakai di sini dari David Easton, makanya kalau kita bicara sistem politik paling tidak ada input, proses, dan output. Bagaimana cara pendiri bangsa membentuk satu sistem politik dari input, proses, ke output yang bisa menjawab dua tantangan tadi, tantangan persatuan dan tantangan keadilan. Bagaimana caranya? Pada tingkat input tadi, solusi atas persatuan kita tidak pakai solusi liberal multikulturalism ala Amerika. Kalau Amerika kan modelnya melting pot. Jadi bagaimana menyatukan keragaman Amerika, semua harus diperlakukan individu saja. Semua hanya di treatment kesamaan individu citizen. Itu yang disebut dengan liberal multikulturalism, di mana keragaman bisa diatasi dengan hanya menghitung representasi individu saja. Tapi kita solusinya bukan liberal individualism. Tapi kita merasa selain ada perwakilan-perwakilan individu, harus ada dimungkinkan golongan-golongan tertentu harus disertakan. Itu yang disebut dengan plural multikulturalisme, atau kita sebut saja model Bhinneka Tunggal Ika. Jadi di balik persatuan kita juga tetap mengakomodasi keragaman-keragamannya aja. Jadi persatuan tidak menghabisi keragaman-keragaman yang ada. Maka kemudian para pendiri bangsa merasa di dalam desain pemilu dan sistem perwakilan kita, supaya pertama individual right terakomodasi lewat DPR, kedua ada komunitas right, golongan-golongan yang belum tentu bisa diwakili oleh individual right lewat golongan-golongan komunitas right, ketiga ada juga representasi dari teritorial daerah-daerah itu. Maka supaya ketiga ini terwakili, tidak sepenuhnya input di dalam politik kita hanya basis pada election. Harus ada bagian-bagian atas dasar selection. Dan di sini banyak ahli hukum tata negara, ahli politik merasa kalau namanya wakil rakyat itu harus selalu lewat election. Not quite so. Di dunia ini ada dua model di dalam cara merekrut perwakilan. Kalau Amerika kan wakil negara bagian ditambah wakil individual. Tapi dalam parlemen Inggris itu wakil individual, yaitu di House of Common atau rendah, dan utusan golongan yang berbasisnya selection, bukan atas dasar election. Nah, para pendiri bangsa menggabungkan dua sistem ini supaya tadi kita bisa merekrut lebih banyak orang ke dalam satu sistem perwakilan supaya keragaman terwakili. Karena keragaman tidak ingin dihabisi, keragaman tapi harus dipersatukan. Jadi ada individual right, ada utusan-utusan golongan, dan ada utusan-utusan daerah. Dan ini sistem yang paling advance yang pernah diciptakan oleh umat manusia di muka bumi. Belakangan saya lihat dengan tingkat kepercayaan diri yang sama, Anda boleh suka atau tidak suka misalnya dengan Iran. Bahkan di DPR Iran hari ini bukan saja mereka yang dipilih rakyat, tapi ada namanya, jadi DPR Iran itu ada dua kamar. Pertama namanya Dewan Syuro, itu wakil rakyat. Tapi ada yang kedua namanya Dewan Garda. Dewan Garda itu ahli-ahli hukum, para juris-juris terkenal, dan mereka yang punya reputasi intelektual hebat, dimasukkan ke di dalam sistem perwakilan. Yang tugasnya apa? Untuk memverifikasi seluruh RUU sebelum disahkan, ada previewnya. Dia cocokkan dengan filosofi mereka, dia cocokkan dengan undang-undang dasar mereka, supaya produk perundang-undangan tidak bertentangan dengan filosofi dasar dan undang-undang dasar itu. Bahkan namanya Wilayatul Faqih, kita lebih dulu namanya Dewan Pertimbangan Agung. Anehnya kita menghilangkan, mereka meniru kita. Tidak ada kekojolan yang lebih buruk daripada itu menurut saya. Sekarang dunia ini sedang belajar ke Indonesia, cepat atau lambat utusan-utusan golongan ini akan diadopsi di mana-mana. Misalnya di Iran, itu agama-agama minoritas, itu selalu ada perwakilannya. Kita boleh menyebut mereka itu negara agama, tapi Zoroaster, Sabi'in, Yahudi, semua tuh ada wakilnya di dalam parlemen Iran. Bagaimana? Pada itu ada yang dipikirkan oleh para pendiri bangsa. Yang kedua, nah ini, bagaimana cara kita, para pendiri bangsa, merespon urusan keadilan. Nah itu, demokrasi kita ini hampir mirip menyerupai gagasan Sosdem di Eropa. Bahwa keadilan tidak diperjuangkan lewat perjuangan kelas seperti dalam komunisme. Di dalam komunisme kan tidak percaya pada demokrasi, habisi saja orang kaya kan. Nanti muncul negara hilang, diktator proletariat. Tapi Sosdem percaya jalan menuju keadilan itu bisa lewat proses-proses parlemen,
sejauh di dalam parlemen itu ada namanya class alliance, aliansi-aliansi strategik di dalam kekuatan-kekuatan masyarakat politik yang memang berkeinginan untuk mencapai keadilan sosial. Dan untuk itu mereka harus membentuk satu platform bersama dalam rangka redistribusi. Itulah dulu kenapa para pendiri bangsa merasa perlu untuk mengadakan apa yang namanya garis-garis besar daripada haluan negara. Karena kalau tanpa itu bagaimana skema redistribusi itu bisa dijalankan? Kalau sepenuhnya dijalankan oleh mekanisme pasar, nggak akan bisa. Disitulah justru negara itu punya agenda transformasi supaya basis-basis distribusi keadilan itu bisa diselenggarakan. Maka secara konsensus kita harus merumuskan pola-pola rancangan-rancangan pembangunan di dalam rangka memenuhi kesejahteraan umum itu. Nah, itulah para pendiri bangsa sudah luar biasa menerjemahkan kondisi Indonesia melalui satu transformasi sistem politik yang ujungnya melahirkan bangsa Indonesia yang bersatu, bangsa Indonesia yang berkeadilan. Dan itu semua saya kira sedikit banyak sudah terrefleksi dalam buku ini. Tinggal nanti bagaimana disempurnakan lagi sehingga bisa menjadi bahan buku yang bisa disebarkan di berbagai tempat di tanah air. Saya kira itu saja. Terima kasih.